Kembali lagi di Si Bolong Mata Bolong. Hai semuanya, halo juga kamian. Kita kali ini mau ngebahas agak berat nih. Tapi lebih ke mau tanya pendapat aja sih. Kalau menurut kamian nih, apakah kamian tim yang percaya tentang karma sama reinkarnasi apa enggak gitu? Percaya semuanya, karena Mian melihat sendiri. Oke, Jadi, gimana tuh? Kita soal itu aja dulu ya, reinkarnasi. Boleh. Karena karma itu lebih ke pendidikan seorang. Nah, jadi orang yang mempunyai cerita Mian aja dulu ya. Jadi menurut Mian, Mian itu adalah reinkarnasi dari sosok yang dimana dulunya itu sebagai entah itu penasehat atau sebagai ya apa ya pengobatan atau apa di sebuah kerajaan. Makanya Mian sekarang bisa kan melihat. Terus juga ada satu temen Mian yang dimana dia itu seorang dokter. Nah itu tuh dia tuh dulunya tabib. Dulunya tabib dan di situ dia itu bunuh diri dan di kehidupan selanjutnya dia jadi dokter dan itu membantu banyak orang dan dia tuh tulus membantunya, bahkan kalau ada orang yang sakit di pelosok dia datengin gitu tanpa biaya atau apapun gitu. Nah di situ makanya Mian bilang sama dia, lu tuh adalah sosok reinkarnasi yang dulunya tabib dan di situ dia tuh melakukan sebuah kesalahan yang akhirnya meninggal dan dia berjanji bisa dilahirkan kembali, dia akan tulus makanya makanya jadi dokter ya. Gitu. Dan menurut Mian reinkarnasi itu benar dan itu reinkarnasi itu adalah kesempatan peluang manusia untuk menebus sebuah karma. Betul, benar. Nah, dibilang karma itu tuh nyata. Orang yang nggak percaya karma dia nggak punya pendirian. Dia yang egois. Kenapa? Kebaikan kita, keburukan kita itu tuh adalah hal yang akan datang di masa depan. Saat kita melakukan satu kebaikan, itu tuh beribu-ribu kebaikan di masa depan akan datang secara turut secara bergantian, secara perlahan gitu. Orang yang terus melakukan keburukan walaupun dia banyak sedikit tapi padahal banyak, itu keburukannya tuh bakalan datang juga. Jadi kayak kenapa hidup seorang kalau di masa sulit makin hancur? Karena dia tidak punya rezeki kebaikan di masa depan. Adapun jauh sekali. Karena dia harus menembus karma dulu. Sama halnya saat kita memasuki air ke dalam minyak, otomatis ya kita gak bisa bersatu kan. Nah minyak dulu harus dibuang, airnya juga ikut dibuang. Seketika minyaknya habis, airnya bisa sedikit kebaikannya gitu. Makanya saat kita berada di fase di fase lagi down, di fase yang dimana kayak kita di masa sulit, itu kita harus tetap berbuat baik. Jangan sampai masa sulit kita itu dijadikan sebuah karma buruk lagi yang berkali lipat. Kita lagi sulit nih, ada orang baik yang Tuhan berikan untuk merubah hidup kita, tapi kita manfaatin, ya kan kita makin buruk nanti. Nambah lagi. Nambah lagi, burukannya makin jelek. Betul. Makanya ini pesan buat kalian yang mungkin di Indonesia ini, negara manapun itu sedang merasakan masa sulit. Apalagi banyak kliennya juga dari luar yang sedang merasakan masa sulit, baik di TKW, di luar negeri dan lain-lain. Pesannya adalah saat ada orang baik di kehidupan kalian, jaga dia. Dan peluang dia itu jadikan untuk amal kebaikan buat kalian. Betul. Kenapa? Kebaikan dia itu bisa jadi jalan Tuhan agar kamu lolos dari jurang. Jangan sampai terus terkunci di dalam jurang. Itu. Jadi karma itu ada, karma itu nyata. Reinkarnasi adalah sebuah kesempatan yang dimana kalian bisa menembus karma itu. Iya benar. Reinkarnasi dan karma itu adalah bekerja sama. Yang dimana kalau kita terkena karma sampai meninggal, reinkarnasi akan menjadikan kesempatan kedua untuk kalian hidup kembali dan kalian mengumpulkan karma baik. Betul. Gitu ya, betul-betul. Kalau mengenai kan reinkarnasi ini ada yang bilang kalau reinkarnasi bisa menjadi manusia, bisa menjadi binatang. Nah menurut kalian tuh gimana reinkarnasinya seperti itu? Itu kan kepercayaan dulu. Jadi kenapa contoh ini dulu, jadi ada sebuah nenek di mana ada sebuah orang yang dimana kayak dia itu merasakan binatang
dekat sekali Ya. sama itu. Sebenarnya itu bukan reinkarnasi, tapi arwah sosok yang sudah meninggal masuk ke dalam sebuah binatang itu, dan di situ dia nyaman, dia merasakan kehangatan. Nah, sama kayak ini ada cerita nyata. Jadi ada wanita yang dimana dia tuh deket banget sama burung ya. Nah, si burung itu tuh dia percaya ini ada reinkarnasi dari anak saya. Karena si burung itu kayak saya tuh merasakan nyaman karena dekat dengan ya namanya burung yang kayak jenis burung-burung mahal gitu kan, yang bisa ngomong kan, otomatis kan kayak bisa dididik kan, punya kayak kepintaran gitu. Jadi wajar kan. Jadi sayang. Itu tergantung kepercayaan kita. Tapi kadang ada sosok anaknya tuh emang dia masuk ke dalam burung tersebut untuk merasakan kenyamanan kepada orang tuanya. Kayak gitu. Ada juga di sini anak kecil, dia melihara itu monyet, dia tuh kayak ini ngerasa bahwa ini tuh kembarannya dia yang meninggal di situ. Terus makanya mereka tuh kayak seperti berteman dekat. Padahal emang benar sosoknya kembarannya tuh pernah masuk ke dalam tubuh si monyet tersebut untuk merasakan kenyamanan dengan saudaranya gitu. Seperti itu ya. Berarti menurut kalian ya sebenarnya bukannya reinkarnasi ya, tapi lebih ke arwahnya masuk ke dalam binatang tersebut gitu ya. Ya ada kan zaman dulu juga manusia katanya menurut Albert Einstein itu kan katanya manusia itu dari monyet kan. Betul. Nah gitu, sampai sekarang pun dia masih manusia itu dari monyet atau bukan, tapi dalam mata batin ya itu manusia emang diciptakan sewajarnya seperti manusia. Kayak gitu. Nah terus kenapa manusia hampir sama kayak monyet? Ya tergantung menurut dokter mungkin kayak bisa beda-beda kan jarinya semuanya, tapi dalam mata batin itu tuh manusia itu dulu sama semuanya emang bener saudara, cuman berbeda. Tapi itu kan pro kontra ya. Pro kontra, iya benar. Karena kan banyak banget berseliweran di luar sana ya tentang konsep karma dan reinkarnasi ini, banyak banget bentuknya ya. Jadi ya bukan benar atau salah ya, tapi ya tergantung kepercayaan kalian aja gitu ya. Berarti kami ini tim yang percaya karma gitu ya. Percaya karma, percaya reinkarnasi. Berarti pesannya yang kayak tadi ya, maupun keadaan susah, lagi sulit, tetap harus berbuat baik ya. Jangan dijadikan itu malah jadi aduh hidup gue udah susah deh, nggak usah nolong orang, hidup sendiri aja nggak bisa ditolong. Jangan sampai kayak gitu ya. Iya, jadi dimanapun apapun kondisi kalian selalu berbuat baik ke semua orang. Betul ya, kayak gitu. Cukup kali ya, kayak gitu aja. Oke deh, jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke deh, sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Dah.